Selamat jumpa ya pada kelas online ya. Di sini ada kesempatan ini ya di video ya. Kali ini saya akan memaparkan tentang ini dulu, kontrak kuliahnya dulu ya, sebelum saya memberikan bahasan lebih lanjut ya. Jadi di kontrak dan perkenalan ya ini. Jadi di sini ada, maksudnya di sini kontrak dan perkenalan. Jadi nanti di sini apa yang akan Anda dapatkan ya, dan kewajiban apa yang mesti dipenuhi ya untuk mengikuti ataupun untuk bisa menghasilkan suatu hasil ya gitu. Oke, jadi untuk perkenalan di sini ya. Ini di sini nama saya, mungkin Anda sudah kenal ya, dari beberapa mungkin sudah pernah ambil mata kuliah saya. Kemudian ini nomor HP saya, cuman mungkin nanti di sini ada ya. Nah, nama saya, alamat rumah saya di sini ya, di Bumiwana Mukti ya, alamat rumah saya. Nah, ini nama saya Tony Wijanarko Adiputra ya. Alamat di sini, kelahiran, nomor WA, kemudian ini YouTube ya, YouTube yang bisa Anda ikuti. Alamat email di sini ya, tony.wijanarko@stcom.cid ya. Kemudian riwayat pendidikan di sini ya, riwayat pendidikan ini bla bla ini ya, bisa dibaca. Ini lulusan dari Teknik Informatika Universitas Semarang dan S2 di Sistem Informasi Universitas Diponegoro ya. Kemudian pengalaman mengajar, selama saya mengajar dari tahun 2010 ini yang pernah saya ajar ya, ada teknologi komputer, piranti komputer, pengelolaan administrasi server, teknologi internet, sistem operasi jaringan, kemudian pengantar teknologi informasi ya, administrasi basis data, perancangan web, dan mestinya ada lagi ya, tapi tidak bisa saya tuliskan di sini ya. Ada keamanan jaringan, ada juga tentang teknik routing ya, routing dasar maupun routing lanjut ya. Nah ini. Kemudian pendidikan non formal, saya ada sertifikasi ini beberapa ya. Ada Cisco ya. Di sini ada yang kelompok Cisco di sini, kemudian ada yang Microtik, ada yang dari LSP Telematika di sini ya. Ini Sisena 1, Sisena 2, Sisena 3 ya. Itu esensial di sini, ini dasar, ini dasar yang ini nanti yang untuk materi saya untuk piranti komputer, nanti saya ngambilnya dari ini IT esensial. Kalau mungkin Anda teman-teman ada yang dulu dari SMK yang sudah pernah dapat, mungkin biasanya kalau yang dari SMK TKJ biasanya dapatnya ini, ada Sisena 1, Sisena 2 ya. Ini yang TKJ ya, jurusan TKJ. Nah, ini. Atau mungkin ini, tapi ini jarang sih SMK. SMK biasanya ini Sisena 1 dan 2 ini aja. Kalau sekarang istilahnya discovery ya, discovery. Kalau yang untuk expertnya lagi exploration ya. Ya, ini. Kemudian ini adalah contoh-contoh untuk yang tadi ya, karena tidak muat banyak ya, saya tampilkan kecil-kecil gini aja. Ada yang dari Cisco, ada yang dari LSP, ada yang dari ya.
Nah, ini yang baru saja yang saya ikuti, yang dari Kominfo ya. Ini sekitar 3 bulan ya lamanya ya, selama pandemi ini, tapi online ya. Jadi kemarin selama pandemi saya ikuti ini karena online ya, 3 bulan dari waktunya dari jam 1 sampai dengan jam 4 sore online tiap hari ya, kecuali Sabtu Minggu ya, selama 3 bulan saya dapatnya ini, dan ujiannya online. Jadi sertifikasi pelatihan ini kerjasama Kominfo dengan Digital Talent Scholarship dan Cisco ya. Yang mengeluarkan sertifikasinya adalah ini dari Cisco. Ini network ya, tentang network. Yang pertama ini tentang network, CCNA versi 7 ya, tentang network. Ini bicara tentang konfigurasi switch dan end device ya. Kemudian menjelaskan bagaimana physical dan data link layer protocol itu support untuk operasi network ya, dalam switch network, konfigurasi router untuk end to end ya. Kemudian apa ini? Create IP versi 4 dan IP versi 6, membuat IP versi 4, IP versi 6 ya, untuk subnetting dan memverifikasi network. Nah, ini. Kemudian menjelaskan bagaimana layer dan OSI 7 layer ini ya. Konfigurasi small network. Kemudian troubleshooting. Ini yang kemarin saya dapat. Dan yang satunya adalah ini CCNA cyber security. Nah, kalau di sini menjelaskan bagaimana cyber security operation analyst, menganalisa cyber security, kemudian menjelaskan Windows operating system, Linux operating system, terutama ini untuk support untuk cyber security system. Nah, ya, untuk menyiapkan itu. Kemudian network infrastruktur ya, analis operating network protocol ya. Nah, ini jadi dapatnya adalah ini. Mungkin kalau Anda beberapa ada yang pernah dapat ya, sama ya. Ini selesai tanggal 2 Agustus tahun kemarin ya. Nah, untuk mata kuliah yang ini, Piranti Komputer, ini nanti yang akan saya berikan adalah ini ya. Jadi ini tadi kontrak kuliahnya, jadi nanti deskripsinya ini, mata kuliah ini akan menjelaskan tentang arsitektur dan komponen dasar perangkat keras, cara kerja dan fungsi dari masing-masing alat tersebut. Jadi nanti akan dibedah ya, mulai dari power supply-nya, kemudian prosesornya, memorinya, mainboard-nya, casing-nya ya, gitu, sampai dengan kipasnya itu akan dibedah satu-satu. Kemudian tujuannya adalah nanti setelah Anda mendapatkan ini, Anda diharapkan mampu memahami konsep arsitektur dan komponen dasar perangkat komputer ya. Kemudian mampu memahami cara menginstal dan mengupgrade sistem operasi. Jadi itu tidak hanya mengupgrade ini hardware-nya, tapi juga mengupgrade sistem operasinya. Ya, hardware-nya ini, oh berarti mampu hanya bisa diupgrade sampai maksimal ini ya, OS-nya. Jangan sampai nanti kok ada komputernya Pentium 1 mau diupgrade Windows 10, nah, ya tidak mampu ya. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi misalkan Anda ditanya, Mas, jenengan kan kuliah komputer ya, ya. Komputer saya bisa tidak diinstal Windows yang terbaru, Windows 10 misalkan. Begitu dilihat komputernya, oh, Pak ini komputernya Pentium 1. Nah, nanti Pentium 1 itu maksimal hanya sampai OS-nya hanya sampai ini aja, Pak. Tidak bisa lebih dari ini. Nah, jadi bisa menjawab seperti itu nanti. Ya. Mampu memahami konsep dan cara memproteksi prosedur keamanannya, nanti tentang keamanannya. Keamanan dari sisi hardware-nya dan keamanan dari sisi software-nya. Ya. Kemudian mampu memahami konsep diagnosa ya, dan troubleshooting ya, ini melakukan troubleshooting ya. Jangan kalau susah itu wah itu penting diinstal ulang format install ulang lah. Itu agak tidak menyelesaikan masalah ya, nanti masalahnya akan muncul terus ya. Karena setiap kali ada ketemu masalah itu di format diinstal ulang, format install ulang. Nah,
Kemudian yang kelima, mampu memahami konfigurasi jaringan. Nah, di antara ini tujuannya nanti ada ini semua, ada 5 ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk kegiatan perkuliahan di sini adalah ini ya. Nanti ada model ceramah dan praktek. Tentunya ada yang nanti yang akan saya demokan juga praktek di video ini ya. Kemudian alat dan bahannya, sebetulnya ini alat dan bahan kalau kita pada saat tatap muka ya. Tapi kalau ini kita full online ya komputer ya, koneksi internet mestinya tempat Anda ya. Nah, ini. Kemudian yang penting adalah ini evaluasinya. Ini evaluasi nanti di sini akan saya monitoring dari sini kehadiran nanti dari presensinya. Nanti Anda setiap kali masuk itu nanti ada presensinya dan itu nanti akan tercatat secara digital ya, secara online seperti ini. Misalkan mungkin saya tunjukkan untuk presensinya. Nah ini seperti ini presensinya, karena di sini belum ada yang ambil ya, berarti nanti di sini belum ada ya, ini masih kosong. Nah, nanti kalau ada ambil, ada di sini presensi 1, 2, 3, 4, 5 dan waktunya terserah Anda mau ambil ini kapanpun bisa karena memang full online ya gitu. Kemudian selain presensi kehadiran nanti ada tugas. Nah, ini tugas ini nanti saya taruh di sini. Nah, ini di di classroom ya, nanti di classroom. Nah, nanti kode classroomnya akan saya berikan di ini di dalam siakatnya ya. Jadi nanti di sini tugasnya akan muncul di sini ya. Ada tugas, kemudian mid semester, ujian semester itu nanti akan terjadwal di classroom. Nah, nanti kode classroomnya nanti akan muncul, saya munculkan nanti di bagian ini. Ya, nanti saya akan upload videonya di sini ya. Anda upload tiap pertemuan nanti akan ada di sini videonya. Nah, nanti akan muncul di sini. Jadi nanti di sini videonya, kemudian ini nanti adalah link classroomnya. Jadi link classroom untuk materinya ya. Jadi akan ada di sini nanti. Ya. Untuk ini ya. Jadi nanti untuk classroom nanti juga bisa untuk dipakai untuk diskusi juga. Jadi diskusi karena tidak mungkin kan ini karena ini sifatnya Anda hanya menyaksikan video ya. Ini saya rekaman menyaksikan video, absen menyaksikan. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak lah kalau saya mau tanya tentang ini bagaimana gitu ya. Anda tanya bisa di kolom komentar bisa juga ya. Kolom komentar bisa juga atau di classroom juga bisa. Jadi kalau di kolom komentar di sini nanti Anda mungkin Anda sudah terbiasa ya. Nah, ini di kolom komentar, sorry. Nah, ini di sini misalkan nanti di ini kan jadi nanti di sini Anda bisa memberikan komentar di sini. Kolom komentar nanti di sini. Diskusi mana? Ya di sini ya. Di sini nanti Anda bisa ngisi komentarnya apa, kemudian kirim. Atau mungkin bisa juga pertanyaan ya. Ini saya belum paham tentang yang ini maksudnya apa? Bisa diulang lagi atau diperjelas lagi tentang maksudnya ini apa. Atau mungkin ada kesalahan ya saya. Pak, itu yang kemarin yang Bapak jelaskan itu kurang pas ya, misalnya. Yang benar mungkin ini saya baca artikel ini atau mungkin ada yang terbaru misalkan. Tidak apa-apa ya. Pak, itu yang kemarin Bapak bahas itu sudah agak ketinggalan. Ada yang terbaru, Pak. Ini sumbernya dari ini. Nah, tidak apa-apa, masukkan aja di situ. Ya. Ini. Ya, ini tugas dan evaluasinya nanti adalah ini. Komposisinya ini 20%, 20%, 30%, 30% ya. Dan ini nanti mid ujian akhir sesuai dengan jadwal nantinya. Sesuai jadwal yang ada nanti akan sudah siap di
Classroom ya. Jadi nanti ini akan aktif dalam waktu kurang lebih mungkin 2 minggu ya, 2 minggu. Tapi mungkin nanti pas pertemuan ke-7 ya, biasanya saya utarakan ya. Nanti ini minggu depan, minggu mid ya. Jadi silakan Anda akses di ini alamatnya itu ya. Itu. Nah, pokok bahasan ini nanti setiap pertemuan adalah ini ya. Ini nanti pokok bahasannya. Kalau pertemuan ini belum ya, pertemuan ini baru perkenalan ini. Ya, sebetulnya kalau perkenalan ya ada feedback ya, dua arah. Nah, ini. Jadi nanti di sini pertemuan 1 tentang pengenalan personal PC, kemudian keamanan dan prosedur lab, kemudian perakitan komputer lah. Ini yang pertemuan 3 ini perakitan komputer ini ya nanti saya buat ada simulasi. Nanti Anda bisa mencoba merakit komputer itu bagaimana. Tapi merakitnya nanti pakai simulasi. Merakit kok pakai simulasi piye ya. Nah, jadi itu nanti bisa begitu. Kemudian maintenance and troubleshooting, ini operating system, ini nanti nginstal operating system OS, mungkin nanti ini menginstal macam-macam OS ya di sini. Kemudian ada laptop portable, printer scanner, network, security, communication skill. Communication skill ini diperlukan untuk kalau misalnya kita membantu mengatasi troubleshooting lewat telepon. Nah, jadi kita harus bisa mampu di sini nanti communication skill macam-macam ya. Bagaimana caranya menjawab telepon kalau misalkan itu orangnya yang telepon itu pemarah. Kemudian ada yang orangnya itu misalkan lebih pinter dari kita, atau mungkin dia hanya mengorek informasi atau hanya mencari tahu saja. Nah, itu nanti ada teknik-tekniknya di sini. Ya, wah saya kurang pede Pak, itu orangnya jauh lebih pinter dari saya. Nah, gitu. Nah, di sini ada tekniknya, komunikasi skill, kemampuan berkomunikasinya ini. Kemudian ada lagi nanti personal komputer. Nah, ini nanti yang saya harapkan bisa diikuti semua dan mudah-mudahan ini nanti bisa saya berikan semuanya ya. Cuman kan saya juga tidak bisa mengerti ya kebutuhannya itu nanti seperti apa ya. Saya memberikannya sesuai dengan prosedur seperti ini ya. Cuma nanti di pelaksanaannya bisa lain ya. Nah, ini untuk channel YouTube saya ya. Ini channel YouTube saya. Silakan Anda bisa subscribe ya. Anda cari aja di sini. Tony Janarko Adiputra. Ketikkan aja ini ya. Kalau mau lengkap ya ini Stekom strip Tony Janarko Adiputra. Nanti muncul di sini. Gambarnya yang gambar warna biru gini ya, punya saya. Karena ada nama banyak ya, Tony Wijanarko gitu aja banyak. Makanya ngetikannya harus lengkap gitu. Jadi kayak misalkan Anda misalkan cari di internet seberapa populer nama Anda coba ketikkan di Google. Nama Anda ketikkan di Google. Kalau nama Anda muncul di 10 top besar search engine, berarti nama yang Anda masukkan itu satu identik, unik ya, bukan identik, unik. Dan yang kedua berarti ada banyak ya. Contohnya gini. Saya ketikkan di sini Tony Wijanarko Adiputra. Nah, maka di sini akan muncul semua. Ya. Ini akan muncul nama saya semua di sini. Nah, Anda bisa cari di sini. Langsung. Apalagi kalau misalnya di sini nyarinya ini video, ketikkan Tony Wijanarko Adiputra, ketik video. Nah, di sini munculnya video-video YouTube yang ada di pembelajaran ini semua. Ya. Ini. Dan sebetulnya kalau misalkan pembelajaran seperti ini, daring seperti ini, Anda mesti lebih banyak ya waktunya ya. Karena Anda bisa mencari sumber tidak hanya dari satu sumber saja, bisa lebih dari sumber. Anda bisa mengikuti kuliahnya dari yang lain, dari dosen-dosen yang lain bisa juga. Oke, mungkin ini saja perkenalan saya, terutama untuk pembahasan ini
kontrak kuliahnya ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.